Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Impa Jumwaldi dari kelas PKO 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi inovasi pendidikan, yaitu tentang pendidikan di luar kelas. Pendidikan merupakan upaya mendewasakan seseorang. Dalam proses pendidikan ini bukan hanya bagaimana cara untuk memperoleh pengetahuan, namun pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman, sikap, dan keterampilan, serta perkembangan diri anak dalam wujud karakter yang baik. Pendidikan yang baik itu seharusnya dapat mengantar peserta didiknya dapat berdiri sendiri, tidak tergantung kepada orang lain, dan dapat mengatur diri sendiri. Dalam rasa dan karsa bukan hanya transfer honor saja, tetapi sekaligus pendidikan merupakan transfer nilai atau transfer value. Pendidikan karakter dapat dilakukan secara integrasi di dalam proses pembelajaran, melalui pengenalan nilai-nilai, fasilitas diperolehnya kesadaran dan akan pentingnya nilai-nilai, dan pengintegrasian nilai-nilai ke dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari, melalui proses pembelajaran yang baik yang berlangsung di dalam maupun di luar kelas pada semua mata pelajaran. Karakter berasal dari bahasa Yunani, yaitu berarti tumak, atau menandai atau memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Karakter menurut kamus dalam pusat bahasa Depdiknas adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak atau individu. Karakter baik atau unggul adalah seorang yang berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dirinya, sesama lingkungan bangsa dan negara, serta dunia internasional pada umumnya, dengan mengoptimalkan potensi dirinya dan disertai dengan kesadaran emosi dan motivasinya. Generasi pendidikan abad 21 merupakan generasi era milenial. Ciri-ciri generasi ini adalah mereka bersekolah dengan waktu yang terbatas, mempunyai gaya hidup happiness, suka traveling, mandiri, fashionable, suka berkolaborasi, serta menguasai teknologi digital. Banyak fakta di lapangan yang mengindikasikan siswa zaman sekarang memiliki gaya belajar yang berbeda. Tidak sedikit dari mereka yang merasa boring sementara gurunya mengajar di kelas. Ujung-ujungnya mereka meminta izin keluar dan tak pernah kembali mengajar di kelas, alias bolos dan mengunjungi dunia mereka yang menurutnya lebih menantang daripada kelas dan guru mereka yang membosankan. Untuk menyiapkan kemampuan atau kompetensi peserta didik di era milenial ini, maka tanggung jawab guru semakin bertambah berat. Guru di era abad milenial ini harus senantiasa inovatif dan kreatif dalam mendesain proses pembelajaran di sekolah. Salah satu proses pembelajaran yang digunakan untuk mencapai kompetensi di atas adalah melalui pembelajaran di luar kelas. Pembelajaran di luar kelas atau outdoor merupakan cara mengajar guru dengan jalan membimbing siswa di lapangan atau pembelajaran yang menggunakan sumber belajar berupa alam sekitar dan bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami sendiri, kemudian mentransfer pengetahuan berdasarkan pengalaman yang dimiliki, diterjemahkan dan dikembangkan berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pembelajaran di luar kelas merupakan proses mengasah aktivitas fisik dan sosial, kerjasama, serta kemampuan berkreasi. Pembelajaran di luar kelas juga metode untuk meningkatkan kapasitas belajar anak. Dapat belajar secara lebih mendalam melalui objek-objek yang dihadapi, daripada jika belajar di dalam kelas yang memiliki banyak keterbatasan. Lebih lanjut, belajar di luar kelas dapat menolong anak untuk mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki. Selain itu, pembelajaran di luar kelas lebih menantang bagi siswa dan menjembatani antara teori di dalam buku dan kenyataan yang ada di lapangan. Kualitas pembelajaran dalam situasi yang nyata akan memberikan peningkatan kapasitas pencapaian belajar melalui objek yang dipelajari serta membangun keterampilan sosial dan personal yang lebih baik. Pembelajaran outdoor dapat dilakukan kapanpun sesuai dengan rancangan program yang dibuat oleh guru.
Pembelajaran outdoor dapat dilakukan waktu pembelajaran normal seperti kegiatan pembelajaran di sekolah atau sesudahnya. Dan saat-saat liburan sekolah, berbagai lokasi dapat digunakan untuk pembelajaran outdoor antara lingkungan di sekitar sekolah dan di luar sekolah. Lingkungan sekolah kaya akan sumber belajar yang dapat dilakukan secara formal maupun non-formal. Sedangkan lingkungan sekitar di luar sekolah memperkaya kurikulum. Berbagai lingkungan yang dapat digunakan untuk sumber belajar antara lain persawahan, taman, kebun binatang, museum, kerja proyek disebut pembelajaran di luar kelas. Dapat menggunakan 3 pendekatan pembelajaran, yaitu studi lapangan atau kunjungan lapangan, 2. Pendidikan menjelajah lingkungan, 3. Sekolah proyek komunitas. Yang pertama yaitu pendekatan studi lapangan. Studi lapangan merupakan salah satu bentuk pembelajaran di luar kelas di mana terjadi kegiatan observasi untuk mengungkap fakta-fakta guna memperoleh data dengan cara terjun langsung ke lapangan. Belajar dengan menggunakan lingkungan memungkinkan siswa menemukan hubungan yang sangat bermakna antara ide-ide abstrak dan penerapan praktik di dalam konteks dunia nyata. Bangkitnya motivasi belajar intrinsik sangat dipengaruhi oleh motivasi intrinsik yaitu lingkungan. Konsep dipahami melalui proses penemuan pemberdayaan dan hubungan. Aktivitas ini akan melahirkan proses komunikasi, pemecahan masalah, kreativitas, pengambilan keputusan, saling memahami dan menghargai perbedaan. Melalui kegiatan studi lapangan, siswa akan memiliki pengalaman belajar yang tinggi karena berinteraksi dengan konsep secara langsung. Selain itu, siswa dapat belajar lebih dalam dengan kegiatan lapangan daripada belajar secara tekstual. Melalui buku-buku, hal ini disebabkan berbagai fenomena nyata yang tidak terdapat dalam buku dan dapat diamati secara langsung. Pendekatan pembelajaran menjelajah lingkungan atau PML. Pendekatan pembelajaran dengan cara menjelajah lingkungan bisa dilakukan pada mata pelajaran kimia atau mata pelajaran sains. Sumber daya belajar siswa adalah alam sekitar siswa, yakni lingkungan di sekitar siswa dapat berupa lingkungan alam, sosial budaya, agama, dan sebagainya. Dalam proses pembelajaran yang dirancang dan menerapkan pendekatan ini, siswa diajak untuk mengenal objek, mengenal gejala permasalahan, serta menelaah dan menemukan kesimpulan atau konsep tentang hal yang dipelajari. Dengan pendekatan pelajaran ini, siswa akan memperoleh pengalaman langsung dan nyata dan digunakan sebagai proses asimilasi pemahaman konsep siswa nanti. Dalam pembelajaran ini ada kegiatan observasi suatu objek sehingga semua potensi siswa akan dicurahkan untuk mencari tahu, memberikan alasan, dan bagaimana. Pembelajaran dengan jelajah lingkungan akan memberikan dampak yang positif bagi siswa. Di antaranya adalah sikap, kepercayaan, dan persepsi diri yang lebih baik. Selain itu, pembelajaran dengan jelajah lingkungan dapat meningkatkan keterampilan sosial, kerjasama, dan komunikasi yang lebih baik. Karakter yang dikembangkan di sini adalah peduli lingkungan, kerjasama, mandiri, dan integritas, serta cinta tanah air. Selanjutnya yaitu
inovasi pendidikan tentang pendidikan di dalam kelas. Dan ini yang terpenting yaitu pengaturan ruangan yang akan dilakukan oleh guru dapat mengkomunikasikan kepada siswa bagaimana guru mengharapkan kepada semua anggota kelas untuk turut serta dalam mengelola kelas. Filosofi guru mengenai pembelajaran akan mempengaruhi bagaimana cara guru dalam mengatur setiap komponen pada ruang di dalam kelas. Meja dan kursi yang diatur secara berkelompok mengisyaratkan bahwa interaksi dan kolaborasi antara siswa memfasilitasi beberapa kegiatan aktif yang hendak dicapai. Meja tulis yang diatur berurutan mengindikasikan bahwa fokus dari ruang kelas adalah sang guru. Papan tulis atau beberapa titik pusat perhatian lainnya. Pengaturan ruang kelas merupakan bentuk dari kemampuan guru dalam inovasi manajemen kelas dan menciptakan iklim pembelajaran yang baik bagi siswa. Ruang kelas bukanlah wilayah yang sangat luas bagi siswa hingga puluhan orang berinteraksi selama periode waktu yang lama, selama 5-8 jam sehari. Guru dan siswa akan selalu terlibat dalam berbagai kegiatan dalam menggunakan berbagai wilayah ruang yang berada dalam mencapai tujuan pembelajaran. Guru akan selalu memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembelajaran dengan baik. Jika guru mengatur ruang kelas untuk memungkinkan pergerakan yang teratur, mempertahankan distraksi seminimal mungkin, dan menggunakan ruang yang tersedia secara efisien. Menurut Caroline dan Edmund 2015, ada 4 kunci bagi guru untuk melakukan pengaturan ruang yang baik, yaitu jadikanlah wilayah sirkulasi dan mobilitas siswa tinggi dan bebas dari kemacetan. Pastikan setiap siswa dapat dipantau dengan mudah oleh guru. Menjaga agar instrumen mengajar yang sering digunakan dan perlengkapan siswa mudah diakses. Pastikan bahwa para siswa dapat dengan mudah melihat presentasi dan tampilan seisi kelas. Menerapkan tiap-tiap komponen dalam 4 kunci tersebut akan membantu guru dalam merancang pengaturan ruang kelas sehingga dapat menciptakan iklim pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi siswa. Komponen-komponen di atas dapat diaplikasikan guru dengan perhatian beberapa aspek penting pengaturan ruang seperti ruang dinding dan langit-langit. Ruang dinding dan papan buletin menyediakan tempat untuk memfasilitasi dalam menampilkan ruang, display hasil karya-karya siswa dan instrumen yang relevan dengan pembelajaran seperti tugas-tugas yang diberikan guru, peraturan kelas, jadwal pelajaran, tiket kelas, jam dinding, pernak-pernik hiasan dinding, dan hal menarik lainnya. Adapun ruang langit-langit juga bisa digunakan untuk menggantung benda-benda hasil karya siswa, dekorasi, dan benda-benda yang bisa dipindahkan untuk mempercantik ruang kelas. Pengaturan ruang lantai. Salah satu titik mulai yang baik bagi rencana pengaturan lantai ruang kelas adalah menentukan di mana guru dan siswa akan menyelenggarakan pembelajaran kelas. Dengan duduk di kursi, berdiri, atau duduk di lantai dengan suasana yang santai, maka guru harus menyediakan tempat tata letak ruang yang luas untuk siswa dapat berkumpul di lantai dan dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu inovasi tentang pengaturan meja dan kursi siswa. Guru harus menentukan pengaturan tempat duduk yang dibuat bervariasi untuk menciptakan suasana baru dan menarik bagi siswa. Meja tulis siswa dapat diatur berkelompok, berjajar, berbaris, melingkar, setengah lingkaran, tapal kuda, disebut disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Yang selanjutnya itu pengaturan lemari buku dan material pembelajaran. Lemari buku yang berisi materi, ajar, buku, pelajaran sebaiknya diletakkan di mana tidak menghalangi dan menghambat siswa untuk mengakses, maka letaknya harus mudah dilihat, diakses, dan diawasi dengan mudah serta tidak menghalangi jalan. Pertimbangan menggunakan lemari dorong lebih efektif untuk menyimpan buku pembelajaran dan material lainnya yang mungkin harus dipindahkan dari suatu posisi ke posisi yang lebih mudah untuk dilihat. Yang kelima yaitu pengaturan berkas portofolio siswa. Selanjutnya, pengaturan meja tulis dan perlengkapan guru. Prinsip pengaturan meja tulis guru dapat diatur menghadap para siswa dan pastikan mereka dapat melihat guru dari tempat duduknya. Bukan keharusan meja tulis guru berada di depan meja tulis siswa, karena beberapa guru lebih suka menempatkan meja tulis mereka di belakang ruangan dibandingkan di depan, ataupun perlengkapan guru sebaiknya disimpan di meja tulisnya sendiri atau selalu memperhatikan batasan perlengkapan pada setiap tahun ajaran.
Selanjutnya yaitu pengaturan benda-benda musiman yang jarang digunakan. Hiasan bertemakan hari libur atau musiman tampil di tampilan buletin proyek khusus, busur derajat, material seni tertentu, dan perlengkapan sains digunakan pada beberapa keadaan tertentu dapat disimpan di lemari belakang untuk mengefektifkan penggunaan dan tata letak barang di dalam ruang kelas yang akan menimbulkan efek dari untuk mencapai pembelajaran yang baik bagi para siswa di dalam ruangan kelas. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.